proses kerjanya kita mulai dari sini. Sudah pengambilan bahan, kita potong dari sini atau dibelah. Nanti sudah itu nanti kita pindah dari sini, proses kerjanya ke sana. Supaya bisa simpan. Ada sama. Dari ujung di sini. Sambil pakai mur, Bro. Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romatis tentu di Francis 67 Reborn. Yes. Kali ini saya berada di Gunung Sitoli, Pulau Nias. Dan saya bersama dengan Saudara Kapusin. Saudara Kapusin, Kustodia Jenderal Kepulauan Nias. Dan saya bersama dengan seorang saudara Kapusin bernama Bruder Richard Hulu. Beliau adalah putra Nias, Bruder ya. Putra Nias, asli Nias. Bruder ini menjalani panggilan sudah pesta perak, Bruder? Sudah. Wah, sudah luar biasa, sudah pesta perak juga. Dan kita mau kepoin nih, kira-kira apa yang menarik dalam panggilan dan perjalanan hidup Bruder kita ini. Karena Bruder ini khusus dalam tugas dan perutusannya, yaitu sebagai seorang Bruder tukang kayu. Iya, Bruder ya? Ya, betul. Di pertukangan. Dan Bruder ini berkarya sehari-hari di pertukangan kayu di Biara Laverna di Gunung Sitoli. Kita mau kepoin nih. Apa kabar, Bruder? Kabar baik. Kabar baik ya? Sehat, Bruder? Sehat. Oh, sehat. Ini kelihatan, Bruder, ini ruangannya Bruder ya? Iya. Ruangannya Bruder Richard ini. Biasanya kalau ruangan kantor memang ada AC, lalu kemudian rapi gitu, Bruder ya. Tapi ini ada perlengkap, ada obeng, ada apa? Ini setengah gudang ini. Setengah gudang. Kantor setengah gudang. Kantor setengah gudang. Sudah berapa lama, Bruder, menjalani panggilan sebagai seorang Kapusin yang Bruder? Sebenarnya kurang ingat juga saya. Pokoknya jalan terus ini panggilan. Tapi sudah pesta perak ya? Sudah pesta perak. Kalau tidak salah itu tahun 97 ya? 97 Biara. Masuk postulan. Postulan ya? Jadi masuk novisiati itu 98. 8 ya. Karena pas hari itu turunnya Soeharto. Saya masih ingat itu, kami di Parapat. Di Parapat sudah di Parapat kami saat itu, moneter. Krisis moneter waktu itu ya. Krisis moneter. Makanya saya ingat itu 98. 98 ya. Lalu kemudian apa yang mendorong Bruder ya sehingga mau menjadi seorang Kapusin begitu ya, Bruder ya? Bagaimana saya menjelaskan ya? Agak susah juga saya menjelaskan panggilan saya ini. Kenapa, Bruder? Karena pada awalnya itu saya sebenarnya tidak mengenal Kapusin itu. Tidak mengenal Kapusin? Yang saya tahu itu Bruder dan Pastor. Oh, Bruder dan Pastor. Di Pulau Nias ini. Dan itu sama sekali tidak bisa bedakan yang mana Kapusin, yang mana Projo, yang mana Saverian dulu di sini ada. Pokoknya saya masuk ke Biara. Masuk Biara. Pada awalnya memang saya
dari kampung dulu katakan saya mau masuk pastor. Nah, makanya kalau ditanya sama saya mau apa nanti, mau jadi pastor. Padahal saya pada saat itu belum Katolik. Oh, belum Katolik? Belum Katolik. Saya masih ada agama Nias dulu di sini. Agama asli ya? Agama asli. Itu AFY namanya. Itulah agama orang tua. Sampai kembali mereka ke Balikpapan. Tetap agama asli ya? Tetap agama asli. Jadi dan saya satu-satunya lah dari keluarga itu. Saya termasuk anak ketujuh. Yang lain semua itu kami dari berbagai agama. Satu keluarga. Ada SGJA itu ya. Nah, yang mereka sekarang di perantauan itu. Nah, tapi yang di kampung itu tetap masih agama asli itu. Agama asli Nias ya. Jadi Bunda dulu agama asli Nias. Iya. Lalu kemudian menjadi Katolik. Iya. Saya dibaptis itu kelas 3 SMP. Di Nias? Di Nias juga. Karena saya tinggal di rumah paman. Karena keluarga paman memang keluarga Katolik. Jadi Bunda dibaptis di waktu tinggal di rumah paman ya. Lalu kemudian setelah dibaptis memilih menjadi masuk biara itu saya yang mengatakan saya saja dulu karena sering saya lihat pastor berkunjung di stasi di mana stasi paman saya itulah karena belum terdaftar saya di stasi stasi paman lah begitu ya. Dan itu memang saya ikut kegiatan masih bukan sekami dulu. Namanya dulu SM. Ada sekolah minggu. Sekolah minggu ya. Saya ikut memang kegiatan itu mulai dari kelas 3 SD. Dan sampai kelas 3 SMP. Dan hasilnya baru kelas 3 SMP baru dibaptis ya. Kelas 3 SMP ya. Berarti selama 6 tahun ya itu ya. Saya jalani. Meskipun bukan nama saya saat itu katekumen. Tidak ada di stasi-stasi dulu itu ada kami pernah dengar itu katekumen baru sekarang. Dulu tidak ada dulu ya. Pokoknya kalau dia sudah aktif sekian tahun di situ bisa baptis. Kalau sering datang pastor dilihatnya. Dan memang saya ikut kegiatan SM. Yang sekarang itu sekami. Dan sudah itu naik tingkatannya lagi remaka itu kayak. Sesudah tamat SMP itu memang waktu SMP itu saya memang selalu mengatakan mau jadi apa nanti, mau jadi pastor. Karena belum tahu juga yang namanya bruder dulu. Nah, jadi sesudah tamat sudah dibaptis lah. Dan tamat juga saya SMP. Nah, kemudian ditawarkan mau sekolah pertukangan teknik di LPTK Mela Sibolga. Nah, di situ saya jalani 3 tahun. Menjadi sekolah di LPTK? Sekolah pertukangan lah, teknik perkayuan. Yang singkatannya hari itu LPTK Santo Yusuf. Nah, saya mau kelas 3 di situ lagi tumbuh lagi ini. Baru saya lihat di situ ada bruder, ada pastornya. Tapi belum bisa membedakan pastor Kapusin. Jadi muncul lagi di situ. Sudah mau tamat, saya mau daftarkan sebenarnya. Saya kerja dulu di LPTK itu sekitar 3 bulan atau 6 bulan itu. Saya minta mundur dari situ. Saya rencana mau masuk bruder lah, karena saya lihat ada bruder situ. Dan tahu juga saya bahwa yang tamat dari LPTK tidak bisa melanjut, karena dia non formal. Jadi tidak mungkin imam. Jadi hanya menjadi bruder. Maka pada awalnya mau mendaftar itu sudah jelas, sebelum postulan pun sudah jelas. Saya mau jadi bruder. Tapi bruder yang apa? Apakah kapus ini? Pokoknya bruder dulu. Jadi saya tidak tahu di mana mendaftar. Saya juga tidak ada relasi dengan para bruder yang ada di situ karena saya di asrama kan. Akhirnya saya pulang kampung dan saya sampaikan niat saya ini sama paman saya. Dia bilang, kalau begitu, kalau tidak tahu kamu itu kita harus ke pastor paroki. Akhirnya dia antar saya ke pastor paroki. Ada pastor Jerman saat itu, pastor Walfried. Dan dia memang dia katakan boleh. Dan dia buat surat pengantar mau ke sini karena di sini saat itu masih provinsi ya. Pastor Barnabas. Saya antar surat yang dibuat oleh pastor paroki itu pengantar lah. Sampai di sini di Laverna ini dikatakan pastor itu sudah terlambat. Sudah jalan itu postulan tidak, karena belum ada istilah aspiran dulu. Ini sudah jalan sekian bulan apa ini.
postulan tidak mungkin lagi. Kalau mau kamu tahun depan. Belum saya okekan saat itu kan. Saya pulang ke pastoran lagi, saya sampaikan itu ke pastor paroki. Karena belum ada telepon saat itu kan. Sebenarnya bisa saja dengan telepon, hanya dengan surat. Nah, jadi saya sampaikan ke pastor paroki. Nah, kalau masih mau kamu bersedia kata pastor itu, bolehlah tinggal di sini. Dan kerja kebetulan ada juga pertukangan di sini, bisa kamu bantu-bantu di situ. Dan sekalian melihat juga apakah memang cocok untuk kamu itu menjadi bruder. Saya jalani sekitar 9 bulan di situ di pastoran. Dia katakan dulu harus kamu tinggal di sini kalau memang harus tahun depan. Ya, tinggal saya sekitar 9 bulan di situ karena kan saya sudah entah bulan 9 saya masuk itu, saya tidak ingat juga. Pokoknya asal masuk saja. Makanya saya katakan dari awal tadi agak susah juga saya memang menjelaskan panggilan saya ini. Apakah sungguh-sungguh atau pokoknya jalan begitu saja. Dan hampir tidak pernah mengalami juga halangan. Nah, akhirnya saya sudah sampai pada tahun berikutnya itu saya didaftar ke postulan. Dan itu memang langsung diterima. Nah, mulai saat itulah terus mengikuti pendidikan ke novisiat. Nah, karena kami memilih bruder itu, kan tidak mungkin kami ke STFT. Kami langsung ditempatkan di komunitas. Sesudah post novis, baru ditempatkan ke komunitas. Dan pada saat itu, keluar saya dari post novis, langsung ditempatkan di sini. Pertukangan. Tapi ini gedung ini dulu masih kecil. Bukan seperti yang sekarang. Seperti gudang penitipan barang sebenarnya dulu. Tapi di kaki limanya itu, di terasnya itu dibentuklah pertukangan. Nah, dan akhirnya memang sekarang sampai seperti ini. Bentuk gudang inilah begitu. Nah, ya saya jalanilah terus itu. Memang saya tahun ke-8, pindah dulu sesudah dari sini tahun 2000, sekitar tahun 2000 itu pindah ke Sibolga. Di sana sampai 2009. 2009 akhir ya. Saya ke Semarang menjalani pelatihan di sana tentang pertukangan itu selama 1 tahun. Paslah bulan-bulan awal bulan 12, makanya saya tidak bisa ikuti Natal di sini. Di sanalah saya ikuti Natal. Begitu juga waktu pulang. Kembalinya tahun 2010. Sesudah kembali, saya masih tempat komunitas di Mela Sibolga, Santo Felix. Sesudah itu dipikirkan lagi bahwa dibutuhkan di Gunung Sitoli. Karena saat itu Bro Yuven ini sebenarnya tidak ada keahliannya tentang pertukangan. Hanya bisa dia potong-potong saja sesuatu. Tapi dia tidak pernah belajar tentang pertukangan. Hanya kan tidak ada orang. Maka saya kembali ke sini tahun 2011. Pas Januari. Akhirnya kembalilah saya sini bantu-bantu. Hanya membantu saja. Karena masih tetap ada Bruder ini sebagai pemimpin. Karena dia lebih senior. Tapi untuk membantu bekerja, saya bantu di sini. Kemudian muncul lagi, saya tidak ingat tahun-tahunnya. Tahun berikutnya lagi, karena Bro Julius ini kan dulu dia membantu di Prokur di Jerman. Kembali dia, diminta juga dia untuk membantu di sini. Karena sudah ada relasi dari sana untuk cari donatur untuk membangun gedung ini. Sebenarnya ini yang membangun ini donatur. Bukan dari hasil pertukangan ini. Maka dia bisa dapat itu donatur, hari itu dibangun lain. Dan itu sesudah itu kami jalan bersama kerja di sini. Sampai periode kemarin ini, periode tahun lalu, dialihkanlah, bukan kepemimpinan namanya, pendampingan karyawan lah di sini. Saudara itu dipindahkan ke Teluk Dalam di asrama, staf asrama, dan saya menggantikan dia di sini. Karena saya sebelumnya itu sebagai anggota saja, staf lah biasa. Nah, sekarang memang sudah diserahkan penuh untuk pengelolaan ini. Ya, itulah keadaannya sampai sekarang ini. Bruder kan sudah berarti bertugas sehari-hari di pertukangan ini, Bruder ya.
Kira-kira apa yang Bruder lakukan ya setiap hari? Apakah dari pagi setelah hidup doa bersama dengan para saudara di biara, lalu kemudian bertugas di sini? Kira-kira irama hariannya gimana, Bruder? Sebagai seorang Bruder yang bekerja sebagai tukang kayu nih ya, seperti Santo Yusuf ya. Tidak meninggalkan hidup biara ya. Nah, bagaimana Bruder sehari-harian itu, Bruder? Itu memang kerja saya sehari-hari rutin ini mendampingi karyawan di sini. Kalau ada juga yang misalnya bisa saya tangani sendiri pesanan-pesanan, saya tangani sendiri. Nah, misalnya seperti pemasangan busa-busa di bangku gereja ini, karena tukang-tukang kita ini belum paham tentang pemasangan itulah begitu ya. Maka saya langsung sendiri menangani. Dan itu kalau pagi itu selesai misa, itu dilanjutkan dengan sarapan, itu sudah rutin itu ya. Selesai misa, sarapan. Selesai sarapan, karena saya juga sedikit ada hobi memelihara ternak ya. Nah, sebelum turun ke sini, saya dulu memberi makan saudara-saudara di kandang itu. Saudara apa, Bruder? Saudara ayam, saudara kelinci. Luar biasa. Jadi di samping berhobi, di samping tugas utama sebagai seorang tukang kayu, itu persiapan itu. Tapi punya karena hobi kemudian juga. hari kan, saya sudah tahu itu bahwa kemudian hari saya sudah mulai turun juga kekuatan. Dan itu tidak mungkin lagi kita ke tempat kerja yang berat-berat seperti ini. Maka hal-hal itu bisa kita buat di kemudian hari kalau sudah tua. Persiapan di masa tua. Nah, menanam bunga-bunga di situ itu juga bisa mengisi waktu tua nanti. Jadi yang Bruder kerjakan apa, Bruder, bersama teman-teman di sini di pertukangan? Ini perabot-perabot, lemari, seperti daun pintu. Kalau ada orang pesan itu daun pintu, kita buat juga di sini. Daun pintu gitu ya? Daun pintu, jendela, kusennya. Biasanya orang pesan, lalu kemudian Bruder yang mengerjakan bersama teman-teman? Iya. Dan ini memang saya sudah ubah sistemnya akhir-akhir ini. Masing-masing main satu-satu. Kalau ada pesanan ini kamu kerjakan, ini satu, sekian untuk kamu di sini. Gitu. Sehingga kalau seandainya pun seperti waktu kita retret ini, bisa saya tinggalkan saja di sini. Jadi karena hasil kerjanya gitu ya? Hasil kerja lebih banyak dia kerjakan, lebih banyak dia dapat. Sudah ada targetnya bahwa setiap unit ini sekianlah untuk kamu. Nah, jadi kalau lebih banyak dia kerjakan, lebih banyak. Pokoknya sesuai dengan standar kerja kita di sini. Nanti saya cek apakah sesuai atau tidak. Kalau tidak, saya suruh bongkar. Pesanan-pesanan umat itu banyak juga, Bruder? Lumayan. Meskipun tidak seramai yang usaha-usaha di luar ya, industri kayu yang di luar itu. Tapi ini karena kadang-kadang juga tidak bisa kami tangani. Karena keterbatasan tenaga. Hanya 3 orang ini pun yang baru masuk nih, yang 1 orang ini yang saya bilang kemarin itu mantan itu. Yang 2 itu. Berapa orang semua, Bruder? Ini bersama teman Bruder? 5 orang ditambah saya. Nah, akhir-akhir ini ada 1 frater juga membantu di sini, tapi dia hanya melihat dia saja sebenarnya. Hanya beberapa kalau ada misalnya kebutuhan rumah, nah saya bilang bisa kerjakan itu. Misalnya ada kursi yang direhab, bisa kerjakan itu kan. Belum bisa dia menangani pesanan. Berapa tahun sudah Bruder bekerja di pertukangan ini, Bruder? Totalnya kira-kira? Kalau dihitung-hitung sebenarnya ini sudah sejak awal. Berarti ada... Hanya waktu itu hanya memang tempat berbeda ya. Berarti ada sekitar 25 tahun berarti? Sudah 25 tahun di Gunung Biara kan? Ada sekitar itu ya? 25 tahun, ini 26. Mau ke 27. Tahun, ya? Luar biasa, 27 tahun lebih berkarya di pertukangan. Karena 2 tahun yang lalu dirayakan. Jadi hanya memang di situ kosong dia waktu saya kursus di Semarang. Kemudian hampir tidak ada kosong, meskipun dulu tidak hanya membantu saya di sini. Hanya kadang-kadang setengah hari saya ke sini turun karena saya tangani yang lain, misalnya urus kebun di atas karena hari itu saya juga ekonom rumah, mengurus belanja. Nah, itu saja mungkin yang kosong, tapi hampir seluruh sebenarnya. Kalau saya katakan seluruh panggilan saya itu berkecimpung di dalam perkayuan ini ya. Seluruh panggilan beliau berkecimpung di bidang perkayuan. Ibarat Santo Yusuf ya. Kalau begitu Bruder, apa yang Bruder rasakan ya menjadi seorang biarawan religius Fransiskan Kapusin yang bekerja di pertukangan? Apakah nggak mengganggu hidup religiusnya, Bruder?
Justru itu sebenarnya membuat semangat panggilan saya, karena itu kan itu keahlian saya, dan itu saya buat itu untuk Ordo. Kan saya diutus Ordo ke tempat itu kan, maka kalau seandainya bagus kerja saya itu juga kebanggaan saya sebagai Ordo Kapusin. Karena ini kan bukan karya saya sendiri. Kalau gagal pun itu juga kegagalan Ordo. Semuanya. Memang kami di sini juga kadang-kadang ya ada kritik-kritik ya, kenapa begitu-begitu saja pertukangan kita ini, lihatlah pertukangan lain itu menghasilkan begini. Tapi ini memang alasan pertama juga yang bisa kami produksi setiap bulan hanya sekian saja. Berapa persen dinaikkan itu hanya kembali untuk misalnya penyisipan atap misalnya sebocor. Dan itu sudah habislah itu kalau ada misalnya dinaikkan sedikit persennya ya. Karena kami coba hitung hari itu seharusnya kalau seandainya itu 1 bulan baru menguntungkan itu selain membayar listrik, upah karyawan itu sekurang-kurang 30 lemari diproduksi setiap bulan. Dan ini untuk biaya personal ini ya, baru bisa ada menguntungkan sedikit untuk, meskipun ada memang untungnya juga sedikit-sedikit, tapi tidak begitu tidak seperti usaha-usaha di luar lah begitu ya. Kalau seperti itu orang mengatakan mengapa pertukangan kita ini tidak banyak untung, seperti tidak menguntungkan besar seperti usaha-usaha di luar. Bruder jawab apa sebagai seorang religius itu, Bruder? Saya sebenarnya kadang-kadang ya, karena kita manusia ya, kadang-kadang tidak terima juga kan. Hanya dalam hati, cobalah dulu kalau kamu sendiri. Tapi saya tidak sampai karena saya juga tidak mau ada sakit hati ya. Lebih bagus saya biarkan saja. Karena dilihat kenyataan, lihatlah di lapangan dulu bagaimana proses kerjanya. Dengan tenaga masih 2 orang saat itu yang tukang kayu. Ini yang hanya membantu yang 2 orang. Dengan 2 orang itu berapalah kami kerjakan dalam 1 bulan. Jadi kalau dikatakan tadi Bruder kan tidak mengejar keuntungan ya, tidak seperti usaha-usaha industri di luar. Tapi apa yang Bruder upayakan ya sebagai seorang religius Kapusin yang bekerja di pertukangan ini? Apa sebenarnya yang Bruder ingin capai gitu? Sekurang-kurangnya sebenarnya, kalaupun bisa tidak menguntungkan, jadi beberapa lah karyawan itu bisa hidup ya. Karena sebenarnya kita hidup itu juga bukan hanya untuk diri kita sendiri ya. Meskipun hanya lewat gaji mereka, memang itu kan dibantu mereka ya. Tapi ada kerja mereka. Karena seperti ada satu di situ yang dari panti ya. Meskipun saya melihat sedikit, kalau kita lihat dengan upah dengan hasil kerja sebenarnya tidak sesuai. Tapi karena saya melihat situasi, saya coba saya sesuaikan saja lah bahwa sama juga seperti yang lain itu yang memang artinya ada belas kasihan lah Bruder ya. Yang artinya Bruder tadi mengatakan ya ini bukan proyek untuk mengejar keuntungan semata-mata, tapi proyek karya untuk memberi kehidupan bagi yang lain ya. Ya, hanya memang sebenarnya juga bagus juga kalau ada menguntungkan untuk kehidupan Ordo ya. Tapi bukan itu target utamanya. Kan itu target utama. Memang sering juga itu beberapa saudara membela saya dalam hal itu kalau ada kritik-kritik saudara ya, bahwa kita ini kesuksesan kita itu bukan dari hasil, bukan misalnya dia menghasilkan sesuatu banyak materi atau apa, tapi bagaimana dia bisa setia dengan kerjanya itu. Setia dalam pekerjaan itu Bruder ya. Pokoknya kita melakukan daripada kita tidak melakukan apa-apa. Oh, luar biasa nih. Wah, kalau begitu ada saja tantangannya Bruder ya, baik tantangan dari eksternal maupun internal ya. Nah, tapi di samping tantangan yang banyak itu Bruder, sebagai seorang Bruder yang berkarya di pertukangan dengan skill tadi itu, apa yang membahagiakan bagi Bruder ya, sebagai seorang Bruder yang berkarya di pertukangan itu ya? Saya bahagia bahwa bisa saya melaksanakan itu semua. Di mana kebahagiaannya Bruder? Bagaimana saya katakan ya, pokoknya meskipun tidak ada hasilnya, tapi saya sudah berbuat sesuatu untuk Ordo.
membantu nama ordo itu, bahwa kita juga membantu orang lain itu ya. Iya. Hmm. Jadi Bruder merasa bahagia karena berguna ya. Iya. Punya nilai manfaat bagi Meskipun tidak ordo menghasilkan persaudaraan. banyak. Tidak menghasilkan banyak, tapi memberi nilai pada orang lain ya, pada ordo dan pada masyarakat ya. Iya. Gitu ya. Hmm. Kira-kira Bruder, ini kan usia Bruder sudah lebih dari 50 ya. Ya. Bekerja di pertukangan ini juga artinya kan nggak selamanya Bruder ya. Ya. Dan Bruder mengatakan tadi bahagia ketika tempat di mana Bruder berkarya itu sesuai dengan skill yang Bruder miliki ya, keterampilan yang miliki. Kalau seandainya nanti Bruder berpindah dari pertukangan itu, apakah Bruder tetap bahagia? Pasti. Pasti bahagia. Karena saya sudah pikirkan tadi yang tentang kandang ayam itu. Sudah tidak saatnya lagi saya di pertukangan ini, saya bisa buat itu. Karena kalau misalnya jompo kita kan sudah jompo kan, kita bisa melakukan itu. Karena tidak mungkin lagi kita ditempatkan di kerja yang berat-berat seperti ini. Meskipun kita mau, tapi pasti persaudaraan juga melihat bahwa tidak mungkin lagi kita tempatkan di situ. Di tempat yang lebih berat. Selain kasihan dengan kita kan mereka, karena perhatian mereka dengan kita, pasti karena perhatian itu maka mereka pindahkan dari tempat yang tidak mampu lagi kita buat, bukan karena tidak mereka sukai lagi. Bruder ini selalu positif melihat hidup ini Bruder ya, sehingga Bruder sudah siap juga kalau nanti sudah usia sudah agak senior lagi, maka sudah siap untuk memelihara ternak tadi ya. Dan itu membahagiakan Bruder. Saya juga bahagia dengan itu. Luar biasa dia. Kira-kira apa yang Bruder bisa sampaikan ya kepada saudara-saudari kita ya, yang bisa Bruder sampaikan kepada saudara-saudari yang menyaksikan perbincangan kita ini? Mungkin ada ajakan bagi orang-orang muda ataupun bagi siapapun Bruder ya. Sebenarnya tidak pintar saya menyampaikan pesan-pesan ini. Karena saya merasa bahwa diri saya sendiri pun belum bisa belum ada sesuatu yang mungkin itu, bagaimana bahasa Fransiskus itu, belum berbuat apa-apa. Berbuat apa-apa. Makanya sering saya memang untuk menasihati orang lain atau memberi pesan dengan orang agak susah-susah saya. Susah-susah Bruder ya. Karena apalah yang mau saya nasihatkan orang lain, saya sendiri pun belum berbuat apa-apa. Tapi apa yang Bruder sampaikan kurang-kurangnya bahwa kalau kita sudah mulai panggilan itu, kita harus mencintainya dan harus kita bahagia dengan pilihan kita itu. Oh, luar biasa nih. Kalau kita sudah memilih panggilan itu, kita harus mencintainya dan harus bahagia dengan panggilan itu. Ini pesan dahsyat ini Bruder. Wah, luar biasa Bang. Guys, semoga perbincangan kita ini menjadi perbincangan yang inspiratif dari seorang Bruder yang bersahaja, sederhana, Bruder Richard, yang sehari-harinya berkarya dan bertugas di pertukangan. Jadi temannya Bruder ini kayu dan alat-alat sekam ya. Itulah temannya Bruder, tapi tetap gembira dan bahagia. Sekali lagi terima kasih Bruder.